teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan sharing resep nastar lumer milik Mbak Endang Indriani dari blognya Just Try and Taste. Keunggulan dari resep ini banyak menggunakan butter atau mentega, kuning telur, susu bubuk, dan juga tambahan tepung maizena untuk menambah kerenyahan tekstur nastar ini. Untuk melihat resepnya secara langsung, saya sertakan link blognya di box deskripsi ya. Teman-teman bisa cek dan bisa membacanya langsung di sana. Oke, sekarang kita lihat tutorialnya di video ini yuk. Oke, pertama-tama kita bulat-bulatkan dulu isian selai nanasnya supaya nanti memudahkan saat kita memasukkan ke dalam kulit nastar. Atau semisal tidak mau membulat-bulatkan, sebenarnya bisa-bisa saja ya diambil langsung dengan garpu atau pegangan sendok seperti yang sedang saya lakukan di video ini. Tetap hasilnya juga bisa rapi. Oh ya, sedikit tips dari saya ketika membentuk adonan yang bulat seperti ini, saya membuatnya agak meninggi ya, karena nanti ketika dipanggang, adonan nastar ini akan sedikit turun. Setelah oven dipanaskan dengan api besar kurang lebih 5 menit, maka kita kecilkan ya. Ini kalau saya ke bawah ini api sedang, biasanya di 180 sampai 200 derajat suhunya. Nah, untuk kue kering kita gunakan api kecil ya, tapi bukan api kecil banget seperti ini. Nah, kita tambah lagi, ini seperti ini biasanya di 150 derajat Celcius. Kalau ditambah lagi, ini biasanya kalau segini 160 derajat Celcius, 150 atau 160 itu lumayan aman ya untuk memanggang kue kering. Kalau untuk atasnya saya biasanya ditutup, karena supaya bagian atasnya juga mendapat pemanasan yang cepat ya. Tapi kalau teman-teman mau dibuka juga sebenarnya bisa, hanya saja biasanya nanti durasi memanggangnya agak lebih dikit.
Nah, kalau teman-teman perhatikan, nastar yang ini agak lebih melebar daripada yang lain ya. Ini karena waktu saya masukkan selai nanasnya, dia sudah agak berair. Jadi efeknya seperti ini. Jadi pengalaman ini mudah-mudahan bisa teman-teman jadikan pelajaran ya. Kalau selai nanasnya itu usahakan jangan yang ada air-airnya. Oke, setelah ini bisa kita garnishnya. Kebetulan saya ada sedikit keju parut. Jadi sebagian kecil saya kasih topping keju parut. Selanjutnya panggang lagi, tapi kali ini di rak atas, dan untuk lubang atasnya itu harus ditutup ya. Nah teman-teman, ini setelah dipanggang lagi kurang lebih 15 menit ya di rak atas, hasilnya seperti ini. Untuk durasi memanggang itu pasti tidak akan sama antara oven satu dan yang lainnya. Jadi teman-teman harus sering mengecek ya, apakah sudah cukup kecoklatan atau belum. Itu memang harus melalui observasi saat proses memanggang berlangsung. Oh ya, selain hasilnya berwarna seperti ini, saya juga memanggang dengan hasil yang lebih kecoklatan ya. Secara teoritis sih katanya yang dipanggang lebih kecoklatan seperti ini akan lebih tahan lama ya. Penampilan yang retak-retak permukaannya itu nanti setelah dingin akan berkurang ya rekahannya, jadi akan lebih rapat gitu. Kemungkinan besar keretakan permukaan nastar yang saya alami ini karena setelah adonannya siap dibentuk itu saya tinggal-tinggal dulu ya mengasuh si kecil, jadi adonan ini mungkin menjadi agak lebih kering. Terbukti pada 4 butir adonan yang langsung saya bentuk, hasilnya itu tidak retak-retak seperti yang lain ya. Ini lebih mulus hasilnya. Nah, ini bagian dalamnya ya, seperti ini. Yang lebih kecoklatan itu teksturnya lebih kering ya, tidak terlalu beremah-remah seperti yang dipanggang hanya sampai kekuningan saja. Nah, sekarang kita coba lihat ya nastar yang dipanggangnya itu sampai warna seperti ini. Teksturnya itu lebih lembut sekali dan bagian dalamnya juga lebih lembab ya. Tapi lembabnya itu bukan karena belum matang, melainkan memang efek dari ada selai nanasnya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Di video ini, saya ingin sharing pengalaman bagaimana hasilnya nastar setelah disimpan selama 6 bulan. Jangan lupa teman-teman untuk mengecek info di kolom deskripsi beserta resep dari nastar yang saya buat ini. Ini nastar yang usianya sudah 2 bulan, ternyata penampilannya itu masih bagus, tidak ada jamurnya, tidak ada bau tengik, dan ketika dimakan itu masih memiliki rasa yang enak. Cuman tidak memiliki aroma wangi sebagaimana kalau kita memanggang kue kering. Ini sudah 5 bulan, dan teman-teman bisa lihat ini penampilannya itu masih bagus, masih kinclong olesannya, dan tidak berjamur. Dari aroma, udah nggak wangi. Untuk rasa, tentunya kita tidak bisa menyamakan dengan rasa enak ketika kita baru seminggu membuatnya. Tapi untuk umur nastar 5 bulan, ini saya berani mengatakan masih enak. Tapi ada dominan rasa asin yang kemungkinan ini dari margarin. Ini malam hari. Oke, kita cium dulu aromanya. Tidak ada jamur. Tidak ada jamur. Ya, tidak berjamur. Tuh. Wah, bener nih 6 bulan. Sekarang kita buka. Wah, masih lembut. Ya, masih lembut tuh. Lembut. Rasanya kurang enak. Kayaknya udah menjelang tengik gitu. Coba kita lihat ininya. Selain nanasnya, bisa lihat dulu. Udah kering terus. Ya. Udah gak wangi deh pokoknya. Selain nanasnya gak apa-apa.
Jadi, kesimpulan dari pengalaman saya ini, nastar bisa bertahan sampai 5 bulan, tapi tentu saja kualitas rasa dan aromanya itu tidak bisa disamakan dengan yang baru umur 1 atau 2 minggu. Mungkin kalau teman-teman ingin membuat kue ini jauh-jauh hari sebelum lebaran, bisa mengupgrade kualitas bahan-bahannya supaya walaupun sudah berumur 1 bulan, tetap bisa menghasilkan kue kering yang aromanya itu tetap wangi dan rasanya juga tidak terlalu menurun drastis kualitasnya. Bagaimana teman-teman video ini? Apakah bermanfaat atau tidak? Mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kali ini saya akan memberikan testimoni mengenai selai nanas yang sudah siap pakai yang saya beli di toko bahan kue. Ini mereknya Royal. Harganya 34.500 dengan berat 500 gram dan sudah ada halal MUI-nya. Di sini tuh tertera expirednya itu Maret 2023. Jadi wow, masih lama banget dan saya udah prediksi ini pasti pakai pengawet ya, karena masa sih sampai selama itu. Ternyata memang benar, begitu lihat di komposisi bagian belakang ini tuh ada natrium benzoatnya yang merupakan pengawet makanan. Kesan pertama waktu membuka kemasan ini itu langsung ke tekstur. Ini tuh kering banget ya, jadi bagus kalau untuk dijadikan isian nastar, karena kalau agak berair gitu akan cenderung membuat nastar kita itu menjadi melebar. Oke, ini udah saya coba, itu kayak ada aroma kayu manis dan juga cengkeh, tapi kayak tipis gitu, nggak terlalu kuat aromanya. Oke, testimoni dari saya pertama dari tekstur kering, itu kan kering. Ini bagus ke nanti hasil akhir nastarnya. Jadi, nah, kalau dari segi rasa kurang sedikit asamnya dan manisnya, tentunya kurang kuat sih. Ya enakan bikinan sendiri. Nah itu teman-teman testimoni saya mengenai selai nanas siap pakai merek Royal. Tapi belum tentu kalau teman-teman coba itu akan sama testimoninya dengan saya. Baik teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang sedang akan membuat kue nastar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.